Konflik utama yang menjadi inti cerita Tangkuban Perahu adalah titik-titik konflik utama. Kira-kira permasalahan utamanya tuh di mana gitu. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Ini cukup panjang jadi kita baca secara cepat ya. Alkisah, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi yang tinggal di sebuah bukit. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sejak kecil, Sangkuriang gemar berburu ke hutan ditemani anjing kesayangannya, Tumang, yang sebenarnya adalah titisan dewa sekaligus ayahnya sendiri. Nah, paragraf ke-1 ini dia belum masuk kepada konflik, dia baru perkenalan ya. Suatu hari ketika berburu, Sangkuriang marah karena Tumang tidak menuruti perintahnya untuk mengejar rusa. Dalam amarah, ia menendang dan membunuh Tumang tanpa menyadari siapa sebenarnya anjing itu. Saat kembali ke rumah, Dayang Sumbi sangat murka. Setelah mengetahui bahwa Tumang telah mati, ia memukul beberapa kepala Sangkuriang hingga terluka. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah dengan hati kecewa. Nah, ini belum masuk kepada konflik utamanya ya. Kita baca terlebih dahulu. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan. Tanpa sengaja ia bertemu seorang wanita cantik dan jatuh cinta padanya. Wanita itu adalah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Saat hendak menikah, Dayang Sumbi menyadari luka di kepala Sangkuriang dan tahu bahwa pemuda itu adalah anaknya. Dayang Sumbi menolak lamaran Sangkuriang dan mengajukan syarat mustahil, membangun perahu besar dan danau dalam semalam. Sangkuriang menyanggupi, tetapi menjelang fajar Dayang Sumbi menggagalkan usahanya dengan menggelar kain sutra sehingga langit tampak terang. Menyadari tipu daya itu, Sangkuriang marah besar dan menendang perahunya hingga terbalik. Perahu itu kemudian berubah menjadi gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu. Nah, konflik utamanya ada di mana? Konflik utamanya kita temukan di mana? Ketika Sangkuriang mencintai Dayang Sumbi ya, dan Dayang Sumbi menyadari bahwa itu adalah anaknya. Kemudian Dayang Sumbi itu menggagalkan usaha Sangkuriang dengan menggelar kain sutra gitu, sehingga akhirnya Sangkuriang itu marah besar. Nah, ini adalah konflik utamanya ya. Coba kita lihat untuk yang A, ketidaktahuan Sangkuriang bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri. Ini belum masuk pada konflik utama ya. Yang A ini. Kemudian yang B, rasa marah Sangkuriang karena Dayang Sumbi menolak lamarannya. Ini tidak ya. Tidak sesuai. Kemudian yang C, syarat mustahil yang diajukan Dayang Sumbi kepada Sangkuriang. Ini bukan konflik utama ya. Syarat mustahil. Kemudian yang D, pertentangan antara Sangkuriang dan Dayang Sumbi akibat hubungan terlarang dan tipu daya. Nah, ini konflik utamanya. Yang menjadi konflik utamanya itu, permasalahan utamanya itu di mana? Ketika pertentangan antara Sangkuriang dan Dayang Sumbi akibat hubungan terlarang dan tipu daya. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang E, hukuman yang diterima Sangkuriang karena membunuh Tumang. Ini bukan, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk pilihan A, B, C dan juga D ya. A, B, C dan E gitu merupakan bagian dari alur konflik, tetapi yang menjadi inti ceritanya itu adalah benturan kepentingan antara ibu dan anak yang berujung pada bencana besar, yaitu lahirnya Gunung Tangkuban Perahu. Seperti itu.